Ya, sebentar ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Halo teman-teman peneliti. Oh ya, teman-teman peneliti dan mahasiswa atau praktisi yang sedang belajar analisis data penelitian, jangan lupa diklik dulu ya channel Agile Mentor gitu ya. Oke ya. Oke, kembali teman-teman peneliti, mahasiswa dan praktisi yang sedang belajar analisis data penelitian. Pada kesempatan yang berbahagia ini, bertepatan dengan bulan Ramadan, tanggal 22 Ramadan, alhamdulillah bagi teman-teman yang sedang itikaf ya, selamat ya, mudah-mudahan saum kita pada tahun 1447 Hijriah ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya teman-teman semuanya. Sebentar sedikit saya ada noise ya supaya konsentrasi kita terfokus kepada materi pada kesempatan ini teman-teman semuanya. Pada video ini saya ingin mencoba menjelaskan secara gamblang ya contoh analisis statistik inferensial dalam penelitian menggunakan struktur equation modeling berbasis partial least square gitu ya. Materi yang akan saya jelaskan ini merupakan contoh nyata ya dari analisis penelitian yang dilakukan dengan bantuan software Smart PLS ya. Jadi fokus pembahasan kita adalah bagaimana kita bisa bagaimana kita bisa membaca hasil analisis model penelitian mulai dari evaluasi evaluasi outer model hingga inner model gitu ya teman-teman ya. Video ini sangat relevan bagi mahasiswa atau peneliti yang sedang menyusun skripsi, tesis maupun ya disertasi atau jurnal yang menggunakan metode SAM-PLS ya. Jadi pada kesempatan ini tujuan kami adalah bagaimana kami bisa menjelaskan konsep analisis inferensial dalam penelitian kuantitatif meskipun di sini kan menggunakan Smart PLS itu sebetulnya non parametrik, tetapi di sini pendekatannya menggunakan kuantitatif ya, dan menjalankan tahapan analisis model menggunakan Smart PLS tentunya ya, dengan menunjukkan bagaimana kita membaca hasil uji validitas dan reliabilitas, dan juga menjelaskan bagaimana cara menginterpretasikan hubungan antara variabel dalam model penelitian ya. Dengan memahami langkah-langkah ini diharapkan kita teman-teman peneliti semuanya dapat melakukan interpretasi hasil analisa data secara lebih sistematis dan ilmiah itu ya. Jadi kembali dimulai dari bagaimana kita mengolah data ini ya. Pada prinsipnya puncaknya kulminasinya adalah bagaimana kita bisa melakukan analisis inferensial gitu ya. Setelah melakukan analisis deskriptif tentunya ya terhadap data penelitian ya tentunya ya sebagaimana siapa yang diteliti dan di mana lokasinya ya, pria wanita dan berapa jumlahnya mereka ya, ini merupakan secara deskriptifnya gitu ya. Dan tahap berikutnya adalah melakukan analisis inferensial teman-teman ya. Apa itu analisis inferensial? Ya teman-teman, jadi analisis inferensial itu karena waktu ya kita langsung saja definisikan bahwa analisis inferensial ini adalah suatu teknik statistik yang digunakan untuk bagaimana kita bisa menarik kesimpulan mengenai suatu populasi berdasarkan data sampel yang diteliti ya ini ya. Dengan kata lain otherwise analisis ini digunakan untuk mengetahui apakah hasil penelitian yang diperoleh dari sampel dapat digeneralisasikan gitu ya ke populasi yang lebih luas gitu ya. Jadi populasi yang lebih luas. Jadi karakteristiknya ya samalah dengan populasi gitu ya, data yang kita ambil itu, sehingga bisa menunjukkan kesimpulan yang tepat dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini teman-teman, analisis inferensial ini dilakukan dengan metode partial least square ya, dengan structural equation modeling ya. Metode ini digunakan untuk bagaimana menganalisis hubungan antara variabel laten dalam model penelitian yang kompleks. Jadi variabel laten itu adalah variabel yang tidak bisa diukur secara langsung ya. Yang bisa diukur secara langsung contohnya seperti berat badan, tinggi badan ya, seperti yang bisa diukur langsung ya. Nah ini teman-teman berkaitan dengan metode SAM-PLS sedikit kami spill lagi bahwa ini merupakan salah satu pendekatan dalam structural equation modeling yang berbasis varians ya. Nah ini yang berbasis varian karena pendekatan ini memiliki beberapa keunggulan ya, diantaranya yang pertama
Ini tidak mensyaratkan distribusi data normal secara ketat ya, meskipun dengan kita lebih banyak data ya tentunya akan lebih mendekati distribusi normal gitu ya. Ya setidaknya 200 sampel gitu ya. Tapi 50 sampel sudah bisa dalam penelitian ini ya, jadi tidak mensyaratkan distribusi data normal secara ketat gitu ya. Yang kedua, dapat digunakan pada ukuran sampel yang relatif kecil ya, tadi sebagaimana yang saya katakan ya 50 sampel juga tidak masalah, no problem ya. Dan yang ketiga ya, tadi yang satu yang gua udah, yang ketiga adalah mampu menganalisis model penelitian yang kompleks dengan banyak variabel laten gitu ya, teman-teman semuanya ini bisa. Eee eee, oleh karena itu ya, metode ini banyak digunakan dalam penelitian di bidang manajemen ya, sistem informasi, pemasaran hingga kebijakan publik gitu teman-teman ya. Nah ini terkait dengan model penelitiannya sangat menarik sekali teman-teman ya, dalam, penelitian ini terdapat beberapa, sebagaimana, eee, dalam hal bagaimana kita melakukan analisis inferensial ini kita harus, tahu seperti apa variabel yang dianalisis, dalam suatu model penelitian tentunya ya. Jadi, dalam penelitian ini terdapat beberapa variabel laten yang dianalisis dalam suatu model penelitian ya. Ini yang harus kita, pahami, ada model penelitian juga di sini ya. Jadi, variabel laten ini merupakan konstruk ya, variabel, nama kata lainnya adalah konstruk ya, yang tidak dapat diukur secara langsung sebagaimana tadi saya sampaikan, tetapi diwakili oleh beberapa indikator atau item pertanyaan dalam kuesioner penelitian ya. Jadi ini apakah berupa, formatif ya, dan juga, yang bisa merefleksikan ya atau reflektif ya dalam model penelitian tersebut. Kemudian, selanjutnya dianalisis menggunakan 2 tahapan utama dalam SAM-PLS. Yang pertama adalah dengan evaluasi outer model ya teman-teman. Yang kedua adalah evaluasi inner model ya, kami sedikit lagi lah spill lagi supaya nggak nggak mudah lupa tentunya ya. Terkait dengan outer model ini adalah merupakan bagian dari analisis SAM yang berfokus pada hubungan antara variabel laten dengan indikator-indikatornya ya. Jadi tujuan dari evaluasi outer model ini adalah untuk bagaimana kita memastikan bahwa instrumen penelitian yang digunakan, memiliki tingkat validitas dan reliabilitas yang baik ya. Jadi dalam penelitian ini teman-teman ya, terdapat 3 pengujian utama dalam outer model. Yang pertama adalah, terkait dengan apa, convergent validity, discriminant validity, dan construct reliability ya. Jadi dalam pengujian ini dalam outer model ya teman-teman, dalam outer model ini sedikitnya terdapat teman-teman ya, terdapat 3 ya, 3 yang harus kita uji. Yang pertama adalah terkait dengan convergent validity ya teman-teman semuanya ya. Yang pertama adalah terkait dengan convergent validity, yang kedua adalah discriminant ya, terkait dengan discriminant validity ya, discriminant validity ya. Dan yang ketiga adalah berkaitan dengan construct reliability ya, berkaitan dengan construct ya, gitu ya teman-teman semuanya. Apa itu ya? Kembali kami ingin sampaikan bahwa convergent validity ini teman-teman digunakan untuk mengetahui apakah indikator yang digunakan ini benar-benar mampu mempresentasikan konstruk yang diukur gitu ya teman-teman. Ini dinamakan konstruk terkait dengan convergent validity ya. Jadi convergent validity ini digunakan untuk mengetahui apakah indikator yang digunakan ini benar-benar mampu merepresentasikan konstruk yang diukur atau tidak gitu ya. Jadi pengujian ini biasanya dilihat melalui 2 indikator utama ya. Jadi dengan 2 indikator utama ya. Yang pertama adalah dengan loading factor ya. Loading factor ya. Dan yang kedua adalah dengan AV. Itu apa AV? Ya AV ini adalah average variance extracted ya, atau AV ya. Jadi secara umum ya, in conclusion, bahwa nilai loading factor yang baik ya berdasarkan penelitian dari Hare gitu ya adalah di atas dari 0,7.
Namun dalam beberapa penelitian eksploratif nilai di atas 0,6 masih dapat diterima ya teman-teman semuanya. Sedangkan yang berkaitan dengan AP atau AP bukan Asia-Plasa, bukan ya. AV itu AV-nya juga beda ya gini ya. Jadi AV ini adalah average variance expected ya. AV ini yang baik itu di atas 0,5 ya teman-teman. Hal ini bisa menunjukkan bahwa variabel laten mampu menjelaskan lebih dari 50% variansi indikatornya gitu ya. Terkait dengan diskriminan validity itu apa? Ini jadi diskriminan validity ini teman-teman digunakan untuk memastikan bahwa suatu konstruk benar-benar berbeda dengan konstruk lainnya dalam model penelitian ya. Dengan kata lain, in other hand, bahwa indikator suatu variabel tidak boleh lebih kuat menjelaskan variabel lain dibandingkan dengan variabel dirinya sendiri ya, yang harusnya diukur gitu ya. Jadi inilah yang katakan diskriminan validity. Jadi indikator suatu variabel ini tidak boleh lebih kuat menjelaskan variabel lain. Jadi ini lebih berkorelasi ya menjelaskannya justru ke variabel yang lain. Tentunya ini harus ikut indikatornya tentunya ke yang lain gitu ya. Nah ini tentunya hal yang perlu kita catat bahwa diskriminan validity ini untuk bisa meyakinkan bahwa betul-betul indikator ini bisa menjelaskan variabel yang sedang kita ukur gitu ya teman-teman semuanya ya. Jadi pengujian diskriminan ini biasanya dilakukan melalui beberapa pendekatan ya. Yang pertama adalah dengan pendekatan cross loading ya. Dengan pendekatan diskriminan validity ini dengan menggunakan cross loading gitu ya. Yang pertama adalah menggunakan cross loading, terus yang kedua adalah dengan menggunakan Fornell Larker ya, Fornell Larker ya, dengan Fornell Larker ya, Fornell Larker criterion ya. Yang ketiga adalah dengan menggunakan heteroid monotrade ratio yaitu HTMT gitu ya, dengan menggunakan HTMT gitu ya. Dan jika hasil ini menunjukkan bahwa setiap konstruk memiliki nilai yang lebih tinggi terhadap indikatornya sendiri dibandingkan konstruk lain, maka diskriminan validity dinyatakan terpenuhi ya. Jika hasil pengujian yang menunjukkan bahwa setiap konstruk memiliki nilai yang lebih tinggi terhadap indikatornya sendiri dibandingkan dengan konstruk yang lain gitu ya teman-teman, maka diskriminan validity ini dinyatakan terpenuhi gitu ya. Ya jelas ya. Jadi ini diskriminan validity ini menggunakan 3 pendekatan ya. Yang pertama adalah cross loading, yang kedua adalah Fornell Larker, yang ketiga adalah dengan HTMT. Yang kalau yang pertama adalah kalau convergent validity ini loading factor gitu ya. Yang kedua adalah dengan AV. Kalau diskriminan validity ini ada 3 ya, dengan pendekatan cross loading, Fornell Larker criterion, dan HTMT gitu ya. Nah selanjutnya teman-teman semuanya perlu diingat, selanjutnya adalah the last one is construct reliability gitu ya. Nah ini construct reliability ini teman-teman ya digunakan untuk menilai konsistensi internal indikator dalam mengukur suatu variabel laten gitu ya. Nah teman-teman semuanya bahwa beberapa ukuran yang sering digunakan adalah yang pertama adalah terkait dengan composite reliability ya. Ini terkait dengan composite reliability gitu ya. Iya. Dan yang selanjutnya adalah dengan Cronbach ya, alpha ya. Ini ada 2. Jadi dengan construct reliability pendekatan yang digunakan adalah composite reliability dan dengan menggunakan Cronbach alpha gitu ya. Nah teman-teman dari nilai yang direkomendasikan ini di construct reliability ini bahwa nilai yang direkomendasikan untuk kedua indikator tersebut adalah di atas 0,7 ya sebetulnya. Jika nilai tersebut terpenuhi maka dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian ini memiliki reliabilitas yang baik gitu teman-teman ya. Nah selanjutnya teman-teman semuanya terkait dengan penjelasan inner model gitu ya.
Setelah model pengukuran dinyatakan valid dan reliable, baru kita selanjutnya ke pengolahan inner model gitu ya. Inner model dilakukan apabila setelah model pengukurannya dinyatakan valid dan reliable gitu ya. Jadi tahap berikutnya adalah kita melakukan evaluasi apa teman-teman? Evaluasi inner model gitu ya. Nah, jadi inner model ini teman-teman berfokus pada hubungan antar variabel laten dalam model penelitian ya. Oke ya, bisa kebayang ya. Nah, jadi beberapa indikator yang dianalisis dalam inner model antara lain gitu ya teman-teman. Jadi setelah ini beres gitu ya, maka selanjutnya outer model ya sudah beres, maka bisa sedikit ini ya. Jadi apabila setelah inner model itu beres, maka selanjutnya adalah outer ya. Maaf ya. Setelah apa namanya? Outer model ini selesai, maka selanjutnya analisa kita adalah kepada analisa yang dinamakan apa teman-teman? Inner model ya, inner model. Ya, inner model ini ya teman-teman hubungan antara variabel satu dengan variabel yang lainnya ya. Kalau tadi outer model hubungannya adalah dengan indikatornya ya. Ini indikatornya, kalau ini hubungannya antara apa namanya variabel laten gitu ya teman-teman semuanya ya. Jadi ini juga terdapat beberapa indikator yang dianalisis dalam inner model gitu ya. Oke, yang pertama adalah terkait dengan nilai apa teman-teman? R square gitu ya, atau di sini. Nah gitu ya. Yang kedua adalah apa teman-teman? Ini terkait dengan koefisien jalur atau path coefficient ya. Path koefisien gitu ya. Oke. Yang ketiga apa teman-teman semuanya? Ini berkaitan dengan nilai T statistik ya. Nilai T statistik gitu ya. Selanjutnya apa teman-teman? Ini berkaitan dengan P value gitu ya. Nilai P value dengan nilai P value. Nah ini teman-teman yang harus diingat, inner model ini parameternya adalah berapa nilai n square-nya, terus bagaimana terkait dengan path koefisiennya, ya analisis terkait dengan apa namanya koefisien jalur gitu ya. Ini berkaitan dengan koefisien jalur, dan selanjutnya adalah nilai T statistik, dan the last one is berkaitan dengan P value gitu ya. Yang signifikan biasanya P value itu teman-teman lebih kecil dari alfanya gitu ya. Nah, apabila misalkan di sini alfanya 0,05 ya. Ini karena confidence intervalnya terkait dengan ini 1,95 atau 96 ya. Jadi di sini lebih kecil dari 0,05 sehingga jelas signifikannya gitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman ini kita bahas spill sedikit-sedikit terkait dengan R square gitu ya. Nah jadi teman-teman nilai R square ini menunjukkan seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen dalam model penelitian ya gitu ya. Jadi sekali lagi terkait dengan R square ini menunjukkan seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen dalam model penelitian ya. Jadi secara umum interpretasi dari nilai R square ini adalah yang pertama misalkan kalau ya jadi kalau menurut Hare gitu ya ada ketiga kategori. Kalau 0,75 kalau R kuadratnya gitu ya atau R square-nya menunjukkan 0,75 ini menunjukkan model yang kuat gitu ya. Nah, bagaimana kalau 0,50? Nah, ini menunjukkan model yang moderat gitu ya. Bagaimana kalau 0,25? Nah, ini menunjukkan model yang lemah ya. Jadi, teman-teman semuanya, semakin besar nilai R square gitu ya, maka semakin besar kemampuan model dalam menjelaskan fenomena yang diteliti ya. Ya, cukup jelas ya. Selanjutnya terkait dengan path coefficient atau yang dikenal dengan koefisien jalur gitu teman-teman semuanya. Ini menunjukkan arah dan kekuatan hubungan antar variabel dalam model penelitian gitu ya. Jadi jika nilai koefisiennya positif gitu ya,
maka hubungan antara variabel ini bersifat searah gitu ya. Artinya apa? Jika variabel independen ini meningkat, maka variabel dependen juga akan meningkat gitu ya, teman-teman semuanya. Nah, kalau sebaliknya ya tentunya kebalikannya, meningkat ini menurun gitu ya, seperti itu. Sebaliknya jika koefisien negatif, maka hubungan antara variabel bersifat yang tadi saya sebutkan berlawanan arah ya. Nah, gitu ya. Nah, bagaimana kita bisa menguji signifikansi hubungan antar variabel? Ya ini kalau di dalam analisis SAM PLS ini menggunakan teknik yang dinamakan bootstrapping ya. Jadi bootstrapping ini ya atau teknik apa namanya? Teknik bootstrapping ya, ini berkaitan dengan poin nomor 4 gitu ya, teman-teman. Jadi bootstrapping ini merupakan teknik resampling yang digunakan untuk menghasilkan estimasi statistik yang lebih stabil gitu ya. Jadi hasil bootstrapping ini apa? Jadi hasil dari bootstrapping ini menghasilkan beberapa nilai yang penting gitu ya, terkait dengan T statistik dan terkait dengan P value ya. Setelah itu didapatkan ya, maka kita akan mendapatkan apakah ini signifikan atau tidak gitu ya. Nah, kalau signifikan ini setidaknya teman-teman semuanya untuk P value-nya itu apabila untuk penelitian sosial ya biasanya menggunakan derajat confidence interval 95% berarti 1,96. Apabila lebih besar T statistiknya dari 1,96 dan P value-nya lebih kecil dari 0,05 gitu ya, maka ini dinamakan signifikan teman-teman ya. Nah, sehingga ini sangat berkaitan dengan bagaimana selanjutnya kita melakukan uji hipotesis ya. Nah, jadi dalam penelitian kuantitatif, pengujian hipotesis ini dilakukan untuk bagaimana mengetahui apakah hubungan antara variabel ini signifikan secara statistik atau tidak ya. Sebagaimana tadi saya gambarkan, ini berkaitan dengan dua ini ya, P value dan apa namanya tadi P value dan T statistik ya ini. Ya ini dua poin ini berkaitan dengan masalah signifikan ya teman-teman semuanya. Oke, ya jadi dalam hipotesis kuantitatif ini pengujian hipotesis ini dilakukan untuk bagaimana kita mengetahui apakah hubungan antara variabel laten ini signifikan secara statistik atau tidak ya. Ya jadi teman-teman kembali lagi dirangkum bahwa kriteria yang umum digunakan adalah jika nilai T statistik lebih besar dari tadi yang saya sebutkan ya 1,96, maka hipotesis dinyatakan signifikan pada tingkat kepercayaan atau confidence interval 95%. Selain itu jika nilai P value-nya lebih kecil dari 0,05, maka hubungan antar variabel juga dinyatakan signifikan, berarti H0 ditolak. Kalau signifikan jelas adanya hubungan, kalau H0-nya diterima artinya adalah tidak ada hubungan. Jadi H0 itu berkaitan dengan hipotesis status quo gitu ya. Nah, selanjutnya dalam bagaimana kita bisa menyimpulkan hasil dari penelitian ini, kita lakukan interpretasi hasil dari hasil pengolahan data ya. Nah, jadi teman-teman semuanya berdasarkan hasil analisis tersebut, kemudian peneliti dapat menyimpulkan apakah hipotesis penelitian ini dapat diterima atau ditolak gitu ya. Nah, ini sangat penting interpretasi ini karena menjadikan suatu dasar dalam bagaimana kita bisa menjelaskan fenomena yang diteliti serta memberikan implikasi teoritis maupun praktis dari hasil penelitian kita teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman karena ini sampai ke contoh memerlukan waktu lagi ya, kita dasar-dasarnya dulu, kita sekuensialnya dulu ya, apa yang harus dilakukan dalam program Smart PLS ini. Tentunya nanti di video yang akan datang ya. Jadi kesimpulannya pada kesempatan ini melalui analisis SAM PLS dengan menggunakan Smart PLS ya, nanti akan kita praktekkan. Ini peneliti dapat menganalisis hubungan antar variabel laten secara komprehensif teman-teman ya. Jadi kemudian proses analisis ini dimulai dari evaluasi outer model untuk memastikan tadi apa validitas dan reliabilitas instrumen gitu ya, instrumen penelitian ya terkait dengan indikator-indikator yang diterapkan.
Kemudian dilanjutkan dengan evaluasi inline model untuk menguji hubungan antar variabel penelitian gitu ya. Nah ini pendekatan ini memberikan kerangka analisis yang sistematis dan kuat dalam penelitian kuantitatif modern gitu ya. Oke teman-teman, demikian penjelasan mengenai contoh analisis inferensial, meskipun contohnya belum kami praktekkan di sini ya karena memang keterbatasan waktu, tetapi kami harapkan penjelasan ini cukup komprehensif untuk bagaimana kita mempunyai pemahaman yang bagus terkait dengan pengolahan menggunakan data SEM dengan menggunakan varians yang dengan menggunakan Smart PLS. Jadi kita setidaknya bisa menganalisis bagaimana kita mampu menganalisis yang punya ilmu untuk bagaimana cara-cara analisis inferensial dalam penelitian menggunakan metode SEM PLS. Jadi kami harap semoga penjelasan ini dapat membantu teman-teman dalam memahami cara membaca dan menginterpretasikan hasil analisis Smart PLS dalam penelitian akademik ya. Jika video ini bermanfaat teman-teman, silakan subscribe terlalu bersemangat ya. Subscribe channel ini ya, Agile Mentor ya. Like video ini dan bagikan kepada teman-teman yang sedang belajar metode penelitian ya teman-teman. Terima kasih atas perhatian Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Selamat menjalankan ibadah saum tahun 1447. Mudah-mudahan kita mendapatkan Lailatul Qadar ya teman-teman ya. Demikian, terima kasih semuanya teman-teman semuanya. Berkah dan sukses untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.